Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Tema Inspirasi Sabda hari ini adalah menjadikan keluarga kita tempat tinggal Roh Kudus. Mari kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita untuk mengakui dan memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan manusia. Dan untuk bisa memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan manusia, kita perlu menerima Roh Kudus dan jangan sekali-kali menolak Roh Kudus. Menolak Roh Kudus berarti menolak pertolongan Allah. Karena itu, bila kita secara sadar dan terus-menerus menolak tuntunan Roh Kudus, maka celakalah kita. Demikianlah yang diingatkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Saudara-saudari, ada 3 hal yang patut kita renungkan berkaitan dengan tuntunan Allah melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita. Karya Roh Kudus yang pertama adalah menemani kita dalam menjalani kehidupan ini. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Apa pesannya bagi kita? Kita harus berpikir benar, berbicara benar, dan bertindak benar agar kita selamat. Menolak Roh Kudus, menolak kebenaran, maka celakalah kita. Yang kedua, Roh Kudus memberikan penghiburan, nasihat, dan bimbingan. Yesus berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Apa pesannya bagi kita, saudara? Ketika dalam kesesakan, Roh Kudus menghibur hati kita, membuka pikiran kita, dan memampukan kita bertindak keluar dari kesesakan kita. Karena itu, menolak pertolongan Roh Kudus sama halnya dengan mencelakakan diri kita. Ketiga, Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Bapa di sorga. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apa pesannya bagi kita? Ketika kita tak mampu berkomunikasi dengan Allah, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berbicara dengan Allah. Maka menolak pertolongan Roh Kudus adalah tindakan memutuskan hubungan kita dengan Allah. Saudara-saudari, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, janganlah menolak Roh Kudus. Jadikanlah diri kita sahabat Roh Kudus. Jadikanlah keluarga kita tempat tinggal Roh Kudus. Demikianlah pesan Inspirasi Sabda bagi keluarga kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua.